Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai materi video pembelajaran ilmu sarf atau ilmu tasrif. Sebelum kita masuk membahas dan memulai pelajaran ilmu tasrif, terlebih dahulu kita ingin memberi pendahuluan atau pengantar seputar ilmu tasrif yang terdiri dari pengenalan terhadap apa itu bahasa, kemudian apa saja ilmu-ilmu yang termasuk dalam kajian ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Kemudian yang ketiga, kita akan juga mengenal apa itu ilmu tasrif secara lebih terperinci atau lebih mendalam. Nah, al-lughah dalam bahasa Arab diberi salah satu pengertian atau definisi, yaitu majmu'atul kalimat wal jumali wat tarakib allati yastakhdimuha qaumun muayyanun fi kulli syu'unihim wa yusajjiluna biha kullama yattasilu bihayatihim nutqan wa kitabatan. Bahasa adalah sekumpulan kosakata, kalimat, atau frase yang digunakan oleh satu bangsa tertentu. Kemudian kata, kalimat, frase tersebut digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan didokumentasikan atau dikodifikasikan, disatukan dalam kehidupan mereka dalam bentuk ucapan maupun juga dalam bentuk tulisan. Nah, itu salah satu pengertian daripada bahasa. Nah, kemudian adapun beberapa ilmu yang menjadi kajian daripada ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Yang pertama adalah ilmu rasm, yang terdiri dari al-imla dan al-khat. Di dalam ilmu ini berfokus yahtassu bidabti rasmil hurufi wal kalimati rasman sahihan. Berfokus membahas mengenai aturan-aturan dalam menulis huruf-huruf kata dengan cara penulisan yang benar, wifqan lil usul wal qawaid al ilmiyah, sesuai dengan kaidah-kaidah dasar ilmiah allati ittafaqa 'alaiha ulama'ul arabiyyah, yang disepakati oleh para ulama bahasa Arab. Di sini misalnya dibahas bagaimana aturan penulisan hamzah wasal, bagaimana penulisan hamzah qat'i, bagaimana penulisan ta'ut ta'nis, bagaimana penulisan tak marbutah, bagaimana kaidah penulisan tanda baca dalam bahasa Arab, titik, koma, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang kedua dalam kajian ilmu linguistik adalah ilmu al-aswat, yaitu ilmun yadrusul aswat al-lughawiyah min haitsu makharijiha wa sifatiha wa kaifiyati suduriha. Ilmu al-aswat atau biasa kita namakan dengan ilmu fonetik, yaitu ilmu yang mengkaji tentang suara-suara yang kemudian menyusun suatu bahasa, ditinjau dari tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian bagaimana karakteristik dan sifat huruf-huruf tersebut, kemudian bagaimana cara memproduksi bunyi-bunyi tersebut melalui organ-organ pengucapan dalam tubuh manusia. Kemudian ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah adalah ilmun tu'rafu bihi mutabaqatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahati. Ilmu balaghah adalah satu ilmu yang mengkaji di mana dengan ilmu balaghah ini kita dapat mengetahui kesesuaian satu kalam, satu ungkapan, apakah dia sudah sesuai dengan
kondisi atau konteks di mana kalimat itu digunakan. Juga dengan ilmu balaghah ini kita bisa mengenali apakah suatu kalimat, suatu ekspresi, takbir itu fasih atau tidak. Nah, ilmu balaghah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ilmu bayan, kemudian ada ilmu ma'ani dan ilmu al-badi'. Kemudian ada juga ilmu linguistik yang lain, yaitu ilmu al-arud wal qafiyah. Ilmu al-arud adalah ilmun tu'rafu bihi sihhatu awzan asy-syi'r al-arabi hina tu'radu alaih. Ilmu arud adalah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji dan mempelajari wazan-wazan syair Arabi, syair Arab, dan di sana kita diperkenalkan 16 wazan atau 16 pola bahar syair klasik, ya, yang masih dipertahankan sampai saat ini dan kemudian menjadi standar bahwa suatu karya sastra itu dikatakan syair atau tidak. Di samping ada ilmu al-arud, ada juga ilmu al-qafiyah. Ilmu al-qafiyah adalah al-maqati'us sautiyah allati takunu fi awakhir abyatil qasidah wa yalzamu tikraruha fi kulli baitin min abyatiha. Qafiyah adalah satu segmen atau satu komponen bunyi suara yang terdapat di akhir bait satu qasidah yang mesti diulang dalam setiap bait-bait daripada qasidah tersebut. Kemudian ada lagi dalam kajian linguistik yaitu ilmu nahwu. Ya, tentu saja ini sangat populer, yaitu al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha min haitsul i'rabi wal bina wa ma yatba'u dhalik. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan harakat akhir daripada suatu kata dalam bahasa Arab ketika kata tersebut disusun menjadi satu struktur kalimat. Dengan ilmu nahwu ini kita bisa mengenal bahwa kata tersebut ini masuk dalam kategori i'rab, mu'rab, artinya bisa berubah-ubah harakatnya, atau al-bina, tidak bisa berubah-ubah akhir kalimatnya, atau dengan kata lain permanen. Wa ma yatba'u dzalik, dan beberapa pembahasan lainnya dalam kajian ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini biasa juga dinamakan dengan ilmu sintaksis, ya. Kemudian ilmu dalalah atau semantik, yaitu ilmun yadrusul alaqah bainar ramzil lugawi wa ma'nahu wa yadrus tatawwur ma'ani al-kalimati tarikhiyan wa tanawwu' al-ma'ani wal majaz al-lugawi wal alaqah baina kalimatil lughah. Ilmu dalalah atau ilmu semantik adalah ilmu yang mengkaji keterkaitan antara simbol bahasa dan maknanya. Jadi ilmu dalalah ini berfokus mengkaji tentang makna-makna, makna kata atau makna kalimat. Wa yadrusu tatawwur ma'ani al-kalimati tarikhiyan, dan juga mengkaji bagaimana perkembangan makna dari suatu kata secara historis. Kemudian bagaimana ragam-ragam makna, kemudian bagaimana di dalam bahasa itu ada yang namanya majaz, kemudian al-alaqah baina kalimatil lughah, ya, keterkaitan antara kosakata bahasa satu sama lain. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan ilmu al-ma'ajim al-lughawiyah, yaitu satu kajian yashrahu ma'ani al-alfaz, di mana dalam ilmu al-ma'ajim al-lughawiyah atau dalam ilmu leksikologi ini menjelaskan makna-makna lafaz, wa yubayyin aslaha, menjelaskan dari mana asal usul suatu kata, wa mashtaqat minhu, apa saja huruf aslinya,
mu'tamidan fi dzalika sahibuha ala nizamin muayyan fi tartibil mawaddil lugawiyyah, dengan bersandar pada satu metodologi atau sistem tertentu di dalam menyusun materi-materi kosakata bahasa yang disusun menjadi satu kamus. Ya, jadi ilmu ma'ajim al-lugawiyah ini adalah ilmu bagaimana cara menyusun kamus, ya, mengumpulkan kosakata yang begitu banyak, dijelaskan maknanya, kemudian disusun dalam satu buku secara teratur, secara metodologis, dan kemudian dinamakan dengan kamus. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu sarf atau ilmu morfologi. Ya, dan pembahasan mengenai ilmu morfologi ini, apa itu ilmu sarf, kemudian bagaimana perkembangannya secara historis, kemudian apa saja bahan kajiannya, insya Allah akan kita lanjutkan dalam video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini penting, Anda bisa membagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.